Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rex Mawara dengan NIM 2402 1101 0128. Saya akan mempresentasikan provinsi yang saya pilih sendiri, yaitu Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Sumatera. Ibu kotanya adalah Kota Padang, yang juga merupakan kota terbesar dan pusat pemerintahan provinsi ini. Secara administratif, Sumatera Barat terdiri atas 12 kabupaten dan 7 kota dengan total luas wilayah sekitar 42.297 km persegi. Jumlah penduduknya diperkirakan lebih dari 5,7 juta jiwa. Saat ini, Gubernur Sumatera Barat dijabat oleh Mahyildi Ansarullah SP yang mulai menjabat sejak tahun 2021. Ia sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Padang. Sementara itu, Wakil Gubernurnya adalah Audi Joinaldi, SPT MSc MM IPM, adalah seorang tokoh muda yang dikenal memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang agribisnis serta inovasi teknologi pertanian. Kepemimpinan Mahyildi dan Audi membawa visi besar untuk membangun Sumatera Barat yang madani, unggul, dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga kearifan lokal dan mendorong kemajuan ekonomi berbasis potensi daerah. Sejarah Sumatera Barat tidak dapat dipisahkan dari Kerajaan Minangkabau yang merupakan kerajaan besar di wilayah dataran tinggi Sumatera. Pada abad ke-14, pengaruh Islam mulai masuk melalui jalur perdagangan dari pesisir barat yang kemudian menjadi agama mayoritas. Pada abad ke-19, terjadi Perang Padri tahun 1821 sampai 1837, yaitu konflik antara kaum adat dan kaum agama, yang akhirnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memperluas kekuasaannya. Tokoh penting dalam perang ini adalah Tuanku Imam Bonjol yang dikenang sebagai pahlawan nasional. Dalam masa perjuangan kemerdekaan, Sumatera Barat berperan penting dengan menjadi pusat dari pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI pada tahun 1948 ketika pemerintah pusat di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Pemerintahan darurat ini dipimpin oleh Syarifuddin Prawinegara dan menjadi bukti komitmen masyarakat Sumatera Barat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Wilayah ini didominasi oleh gunung berapi aktif seperti Gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Talang. Keberadaan danau vulkanik seperti Danau Singkarak, Danau Maninjau, dan danau di atas danau di bawah menambah kekayaan geografi provinsi ini. Sumatera Barat juga memiliki Taman Nasional Kerinci Seblat, bagian dari situs warisan dunia UNESCO, yang menjadi habitat harimau Sumatera, gajah, dan berbagai spesies endemik lainnya. Jumlah penduduk di Sumatera Barat pada tahun 2024 diperkirakan mencapai lebih dari 5,7 juta jiwa. Suku dominan adalah Minangkabau yang terkenal dengan sistem matrilineal di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Sistem ini jarang ditemukan di wilayah lain di dunia. Masyarakat Minangkabau juga dikenal dengan budaya merantau. Diperkirakan jutaan perantau Minang tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara, berkontribusi besar dalam ekonomi dan pembangunan daerah asal mereka melalui remitansi dan jaringan dagang. Budaya Minangkabau memiliki ciri khas yang sangat kuat dan masih dipertahankan hingga hari ini. Rumah gadang adalah rumah adat tradisional Minang dengan bentuk atap seperti tanduk kerbau. Bahasa Minangkabau
masih digunakan luas dan memiliki banyak dialek antar daerah. Adat istiadat sangat terstruktur dengan lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari atau KAN yang masih berfungsi aktif. Pakaian adat seperti bundu kanduang mencerminkan martabat dan kedudukan perempuan dalam masyarakat Minang. Seni dan budaya seperti randai, silek lanyah atau silet di lumpur, dan musik tradisional talempong seperti diwariskan dari generasi ke generasi. Sumatera Barat sangat kaya dengan wisata alamnya sebagai berikut. Yang pertama adalah Lembah Harau, tebing granit setinggi ratusan meter. Yang kedua adalah Ngarai Sianok atau jurang hijau dengan pemandangan luar biasa. Yang ketiga, Danau Singkarak dan Danau Maninjau adalah destinasi utama untuk relaksasi dan olahraga air. Selanjutnya ada wisata budaya dan sejarah. Yang pertama Istana Basa Pageruyung atau rekonstruksi kerajaan Minangkabau. Dan yang kedua Kampung Adat Pariangan yang disebut juga sebagai desa tertua dan terindah di dunia versi CNN. Yang ketiga ada Festival Tabuik di Pariaman, adalah perayaan tradisi Islam Syiah yang dipadukan dengan budaya lokal. Sumatera Barat mulai bergerak ke arah digitalisasi dan inovasi, khususnya digitalisasi UMKM. Pemerintah daerah bekerja sama dengan startup untuk membantu UMKM masuk ke platform e-commerce dan media sosial. Yang kedua, teknologi pertanian modern, seperti sistem irigasi tetes, pengolahan pupuk organik, dan pertanian hidroponik di Agam dan Solok. Dan yang ketiga, inovasi pendidikan. Universitas Andalas dan beberapa politeknik mulai mengembangkan teknologi berbasis kebutuhan lokal seperti aplikasi pelestarian budaya Minang digital. Yang selanjutnya, transportasi dan startup. Muncul startup lokal seperti Oto Minang atau transportasi daring berbasis budaya Minang dan platform pemesanan makanan tradisional. Ekonomi Sumatera Barat didukung oleh beberapa sektor utama, yaitu yang pertama, pertanian dan perkebunan, seperti padi sawah, kopi Arabica Solok, tebu, kakao, dan hasil hortikultura dataran tinggi seperti cabai dan sayuran. Yang kedua, perikanan dan kelautan. Di daerah pesisir seperti Padang dan pesisir selatan, sektor ini menjadi penopang ekonomi lokal. Dan yang ketiga, perdagangan dan jasa. Budaya dagang masyarakat Minang menjadikan perdagangan sebagai sektor dominan di banyak kabupaten atau kota. Yang keempat, industri kreatif. Produk unggulan seperti songket silungkang, tenun pandai sikek, dan kerajinan perak dari kota Payakumbuh. Yang terakhir ada pariwisata yang mulai ditata secara digital dan ramah wisatawan. Seperti yang kita lihat, bahwa Provinsi Sumatera Barat adalah daerah yang tidak hanya memiliki warisan sejarah dan budaya yang sangat kaya, tetapi juga mampu mengikuti perkembangan zaman melalui teknologi dan inovasi. Budaya Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agama tetap terpelihara sambil membuka diri pada kemajuan. Ini menjadi modal sosial dan kultural yang sangat kuat untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai provinsi unggulan, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di kancah global. Sekian untuk presentasi Provinsi Sumatera Barat. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.